Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Cahyani dengan NIM Q1A1244064 dari kelas B jurusan Teknologi Pangan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan, yaitu antioksidan. Saya akan menjelaskan 3 bagian tentang BTP antioksidan ini yang dimulai dari pengertian, fungsi, dan cara kerja BTP antioksidan itu sendiri. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian BTP antioksidan. Antioksidan adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah proses oksidasi dalam makanan. Menurut BPOM, antioksidan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan bahan pangan akibat proses oksidasi. Artinya, BTP antioksidan ini melindungi makanan dari reaksi oksidatif yang dapat menurunkan mutu, misalnya ketengikan pada lemak atau minyak, ataupun perubahan warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari BTP antioksidan ini. BTP antioksidan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama mencegah ketengikan. Antioksidan mencegah oksidasi lemak dan minyak yang dapat menyebabkan bau dan rasa tengik pada bahan pangan. Selanjutnya yaitu memperpanjang umur simpan. Dengan menghambat oksidasi, umur simpan produk pangan menjadi lebih lama, sehingga kesegarannya dapat terjaga dan cita rasanya dapat dipertahankan. Selanjutnya menjaga kualitas. Antioksidan juga membantu mempertahankan warna dan tekstur makanan, misalnya mencegah perubahan warna pada minyak goreng atau produk olahan. Selanjutnya melindungi nilai gizi. Dengan mencegah kerusakan vitamin seperti vitamin C dan E akibat oksidasi, antioksidan juga dapat menjaga kandungan gizi dalam makanan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari antioksidan. Regulasi BPOM mengizinkan berbagai jenis antioksidan dalam BTP, baik yang berasal dari vitamin, alami maupun senyawa sintetik. Berikut beberapa hal yang ingin saya sebutkan, contoh beserta kode E, yaitu International Numbering System di masing-masing jenis-jenis antioksidan. Yang pertama itu ada asam askorbat dengan kode E300 serta garamnya natrium askorbat dengan kode E301. Kemudian kalsium askorbat dengan kode E302. Selanjutnya kalium askorbat dengan kode E303. Terus turunan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Yang kedua yaitu askorbil palmiat dan askorbil stearat dengan kode E304, yaitu ester asam askorbat yang larut lemak. Yang ketiga yaitu tokoferol dengan kode E306 sampai E309, yaitu campuran vitamin E, tokoferol alfa, gamma, dan theta dari ekstrak minyak nabati. Selanjutnya asam eritorbat dengan kode E315 dan natrium eritorbat dengan kode E316. Isomer vitamin C sintetis yang memiliki sifat antioksidan. Selanjutnya ada propilgalat dengan kode E310, yaitu ester sintetik dari asam galat yang digunakan sebagai antioksidan fenolik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh penjelasan singkat dari teman saya yang akan membahas bahan tambahan pangan antioksidan lebih lanjutnya lagi. Sekian, mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan contoh makanan, contoh-contoh makanan yang mengandung BTP antioksidan. Kemudian saya juga akan memberitahu informasi tentang regulasi BTP antioksidan di Indonesia. Ada juga efek kesehatan BTP antioksidan pada tubuh manusia. Dan kita masuk pada contoh makanannya. Beberapa makanan yang menggunakan BTP antioksidan yaitu minyak goreng, margarin, dan mentega.
Produk-produk ini menggunakan antioksidan seperti TBHQ atau BHA yang biasa juga disebut BHT agar tidak cepat tengik. Ada juga produk berbahan gandum seperti sereal, roti, dan biskuit yang menggunakan asam askorbat atau BHA, BHT supaya tetap segar. Kemudian ada juga cemilan kemasan seperti coklat, keripik, permen karet. Produk ini juga menggunakan antioksidan seperti propil galat agar rasa dan teksturnya tidak berubah. Selain itu, daging olahan dan ikan kalengan seperti sosis, ham, dan ikan tuna kaleng menggunakan BHA atau BHT agar tekstur lemaknya tidak cepat rusak. Kemudian untuk makanan cepat saji seperti kentang goreng dan fried chicken yang biasa menggunakan minyak, dalam minyaknya itu terkandung TBHQ supaya tidak cepat bau tengik. Nah, antioksidan seperti TBHQ juga sering ada di mie instan, popcorn, biskuit, sampai donat. Dan vitamin C atau E300 juga dipakai sebagai antioksidan. Contohnya di minuman buah kemasan atau suplemen makanan. Masuk pada efek terhadap kesehatannya di manusia. Omong-omong tentang kesehatan, sebenarnya antioksidan sintetis seperti TBHQ, BHA, dan BHT itu aman-aman saja asalkan masih dalam batas konsumsi tubuh yang telah ditentukan. Nah, misalnya TBHQ ini memiliki batas aman atau ADI sebesar 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Dan BHT sekitar 0 sampai 0,3 mg kilogram per berat badan. Angka ini sudah ditetapkan oleh badan internasional seperti GECFA dan juga disetujui oleh FDA dan IFSA. Bahkan ada laporan dari Komisi Ilmu Pangan di Hong Kong yang mengatakan bahwa TBHQ tidak karsinogenik kalau digunakan sesuai aturan. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, antioksidan sintetis ini juga memiliki efek samping. Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan ini atau TBHQ yang memiliki dosis tinggi bisa memicu tumor prakanker, dan BHA atau BHT yang diduga bisa mengganggu hormon reproduksi. Penelitian ini digunakan hewan sebagai objek telitinya. Kemudian BPOM memberikan batasan yang sangat ketat seperti TBHQ yang dibatasi 100 sampai 240 ppm atau per person million, batas sejuta manusia, tergantung jenis produknya. Singkatnya, kalau dipakai sesuai aturan, antioksidan sintetis ini aman. Tetapi kalau keseringan makan makanan ultra proses yang banyak BTP-nya, baru muncul resiko kesehatannya. Kita masuk pada regulasi penggunaannya di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan BTP telah diatur ketat oleh BPOM lewat Peraturan Kepala BPOM Nomor 38 Tahun 2013. Terdapat daftar antioksidan yang boleh dipakai beserta dengan batas maksimumnya. Penetapan batas ini juga tidak asal, tetapi mengikuti standar internasional seperti Codex Alimentarius dari FAO atau WHO. Produsen juga wajib memakai prinsip GMP atau Good Manufacturing Practice agar pemakaian bahan aditifnya tidak berlebihan. Selain itu, produsen juga wajib atau harus mencantumkan nama zat atau e-code label agar kita sebagai konsumen bisa mengetahui
jenis antioksidan apa yang ada di produk yang mereka buat. Intinya, regulasi di Indonesia sudah sejalan dengan standar global agar produk pangan tetap aman dikonsumsi. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang BTP antioksidan. Contohnya pada makanan sehari-hari yang kita lihat, kemudian ada regulasinya di Indonesia, dan terakhir efeknya pada kesehatan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.